Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Zainul Ikhlas SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Kabupaten Indragiri Hilir, Angkatan 36, Kelompok 4, di PPSDM Regional Bandung. Di video ini, saya akan berbagi informasi singkat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan saya berikut ini. Pertama, mari kita lihat apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tahu sejarah, bagaimana tokoh-tokoh kemerdekaan kita dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan negara kita diraih melalui serangkaian peristiwa sejarah, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada 5 peristiwa tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pergerakan kemerdekaan Indonesia pertama adalah dengan lahirnya sebuah wadah organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908, diinisiasi oleh Sutomo. Beliau adalah mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia, yang dulu disebut Stovia. Depan rekan-rekannya, para calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Beberapa mahasiswa yang hadir saat itu antara lain Gunawan, Mangunkusumo, Suraji, Suwarno, dan lain-lain. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Tanggal 20 Mei inilah yang sekarang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Sebelumnya, perhimpunan ini bernama Indonesische Vereniging, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini lahir pada tahun 1908 di Belanda. Beberapa mahasiswa Indonesia mendirikan organisasi Perkumpulan Pelajar Indonesia dengan tujuan memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Yang ketiga adalah Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Prismese Larloch yang sekarang menjadi gedung Kimia Farma, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda, antara lain Yong Japa, Yong Sumatranen Bon, Yong Islamiten Bon, Sekar Rukun, Yong Batak Bon, Yong Standerenden, Budi Utomo, Indisische Study Club, dan Muhammadiyah. Pada Kongres Pemuda I, Muhammad Yamin yang saat itu menjadi ketua Yong Sumatranen Bon menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres berupa 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Yang keempat adalah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada kongres ini, untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan oleh Wage Rudolf Supratman. Namun beliau hanya memainkan lagunya secara instrumentalia, menggunakan biola tanpa syair. Yang keempat adalah BPU PKI yang diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Yang kelima adalah PPKI. Setelah BPU PKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Sekarang kita lihat identitas negara kita yang menjadi ciri dari negara kita, Indonesia. Identitas negara adalah ciri yang dimiliki suatu bangsa sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari suatu negara ke negara lain. Identitas negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 bab 15 pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yang dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera negara Indonesia adalah merah putih, yang mengandung filosofi merah adalah berani dan putih adalah suci. Sementara bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang mencengkam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir, lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, sekarang kita lihat 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila, yang merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah NKRI. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006
dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari sejarah bagi bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7, dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara, salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Kemampuan awal bela negara. Dan yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Implementasi bela negara bagi ASN. Yang pertama, menjaga nama baik Indonesia. Yang kedua, berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, gemar membantu sesama. Dan yang kelima, memelihara jiwa raga. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penjelasan saya. Silakan kritik saran yang membangun di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.